pas saat aku ngeliat ke samping kanan aku, dan itu kayak ada danau gitu. Oh, di Telaga Biru tuh? Di data itu Telaga Biru yang aku lihat. Aku kan nggak tahu situ danau. Nah aku lihat itu di situ muncul badannya ular gitu, dan kepalanya manusia gitu. Ya mukanya cantik gitu, mukanya ya perempuan cantik, gimana sih cantik, cuman badannya itu ular, dan yang aku lihat di jembatan itu adalah termasuk badannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Jadi kali ini gua kedatangan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Pangrango pada tahun 2019. Konon pernah diganggu sama sosok penghuni Pangrango. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Kak Bella. Iya mas. Kak Bella ini pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Pangrango pada 2019. Betul. Mungkin bisa diceritakan, Kak Bella? Sebelumnya diperkenalkan diri dulu. Ya, saya Bella Adama, dan di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang hal-hal mistik selama saya hiking gitu. Dan ini kejadian tahun 2019 yang lalu. Kebetulan saya sama teman-teman saya sih mas naik gitu, dan ada kejadian-kejadian yang banyak, kejadian janggal lah pokoknya, dan salah satunya diganggu sama penghuni yang katanya sih, kalau katanya itu penghuni dari Gunung Pangrango itu sendiri. Jadi Kak Bella ini pernah mengalami kejadian mistis di Pangrango, dan katanya sempat dimimpiin juga ya Kak? Iya. Sempat dimimpiin juga? Betul. Oke, mungkin Kak Bella bisa langsung ceritakan aja kayak gimana ceritanya? Ini aku langsung ceritain nih. Langsung aja. Agak panjang tapi nggak apa ya? Nggak apa-apa. Aku langsung intinya aja ya. Jadi, biar nggak ini. Soalnya walaupun itu pengalamannya udah lewat, cuman kayak masih bebekas banget, karena itu paling apa ya? Paling buat mental aku tuh paling terganggu itu mesti kayak mental aku tuh paling shock itu di situ. Jadi tahun 2019 itu aku kan emang basically-nya tuh aku suka hiking, dan tahun 2019 itu tuh aku dan teman-teman aku itu hiking ke Gunung Pangrango. Dan kita itu sekitar ada, aku kurang inget berapanya ya, tapi kurang lebih itu kayak sekitar ada 13 orangan lah, 13 orang. Dan itu semua udah kayak teman-teman aku deket dan udah pro lah ibaratnya, udah pro, udah terpercaya gitu. Aku kan kalau hiking kita nggak bisa ngasal-ngasal juga kan. Ya udah berjalan dengan lancar. Pada hari H-nya kita ketemuan seperti biasa, kayak ngumpul di base camp dulu kayak gitu, dan briefing dulu sebelum kita jalan. Dan posisinya di situ emang aku kan tadinya nggak halangan, dan tiba-tiba hari itu aku halangan. Dan aku udah aku akhirnya lapor, karena kan di sini aku tahu pengalaman kalau misalnya untuk naik gunung ada beberapa peraturan untuk orang yang haid, yang datang bulan ya kan. Makanya aku langsung ngomong, dan cuma dikasih tahu kalau lagi haid itu di sini nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu banyak bawa beban berat, dan harus diganti setiap 3 atau 4 jam sekali. Itu sih peraturannya. Ya udah, aku coba untuk ikutin. Akhirnya berjalan dengan lancar aja sih, berjalan dengan lancar. Kita naik biasa, happy, dan sampai di tempat camp di kandang badak. Kita mendirikan tenda, kita istirahat, kita makan gitu kan. Dan besok paginya seperti biasa kita summit ke Pangrango. Kita summit ke Pangrango. Itu juga berjalan dengan lancar gitu, Dan akhirnya kita memutuskan setelah kita sampai di puncaknya Pangrango, kita melipir ke Mandalawangi. Oh iya. Dan di sinilah kejadian yang mulai aku ngerasa kayak ini aneh gitu. Di sini. Oh, itu awal mulanya. Aku ngerasa kayak udah mulai aneh, dan kejadian-kejadian yang janggal gitu itu di sini. Jadi ketika kita di Mandalawangi,
kita sibuk foto-foto, biasalah kalau pendaki kan sering foto-foto kayak gitu. Dan kita makan buah, karena kita sering makan buah. Dan aku kayak udah, itu kan terik ya, panas. Dan cuacanya di saat itu tuh kayak bagus banget, cerah gitu. Nah itu panas, karena itu udah di jam 12 ke atas, jam 12 siang ke atas. Kita makan, karena udah makan siang kan, kita makan buah, kita makan bawa makan logistik lah, kita makan. Dan foto-foto, di situ aku kayak ngerasa capek gitu. Kayak, aku akhirnya melipir dari teman-teman aku. Oh misah? Aku misah dari teman-teman aku untuk kayak ngadem, ibaratnya ngadem. Dan itu aku ngadem di pohon-pohon Eldeluis yang ada di sana. Gitu. Pokoknya ada space di mana aku itu bisa adem gitu. Aku duduk di situ dan aku ngatin mereka yang foto-foto dan makan gitu kan. Udah, aku lagi ngatin, tiba-tiba kayak kencang banget dari belakang aku. Aku nggak tahu itu aku kena apa. Maksudnya kayak aku tuh kayak kehantem, gimana sih kita kalau kehantem dihajar gitu? Dari belakang gitu, kayak didorong atau kena jadi kayak ada benda yang ngehantam kayak mantul gitu lagi gitu. Dan itu kenceng, dan aku tuh berasa banget kayak angin juga seng gitu loh, kayak langsung gimana ya, langsung kenceng gitu. Dan aku langsung kayak kaget, itu apa? Aku kan kaget, itu apa? Aku lihat belakang semua nggak ada, sedangkan jarak aku sama teman-teman aku tuh nggak gitu jauh. Aku walaupun aku agak misah, cuman aku nggak gitu jauh gitu kan, karena biar mereka nggak takut juga. Akhirnya di situ aku bangun gitu, maksudnya aku langsung bergegas lah ibaratnya, nyamperin mereka. Nggak lama kita balik gitu. Dan saat kita balik itu, di situ aku udah kayak mulai ngerasa pusing, kayak bukan pusing sih, lebih kayak ngeblank gitu. Agak ngeblank. Cuman aku orangnya kayak yang nggak mau menceritakan gitu, karena aku nggak mau bikin panik semua teman-teman aku yang nggak mau. Mungkin aku juga mikir kayak ini suges atau apa gitu, aku nggak tahu. Akhirnya aku coba biasa aja gitu, aku coba saja, kita jalan biasa, kita turun, akhirnya kebagi 2 tim dari kita puncak itu. Kebagi 2 tim, dan 2 tim ini nih aku termasuk ke tim 2. Tim 2. Tim kedua ada 6 orang tim 2-nya. Nah tim pertamanya itu 6 orang juga, pokoknya 6 orang. Aku lupa banget itu ya berapa-berapanya, cuman aku masuk ke tim 2, dan yang mimpin tim aku ini adalah ibaratnya untuk pengalaman di Pangrango sendiri nih, dia tuh udah sekitar 8 kali ke Pangrango. Oh berarti udah sering? Udah sering lah, ibaratnya udah bolak-balik gitu, sering. Dan yang sweeper aku juga nih, yang di belakang sweeper gitu, dia tuh dibilangnya anak komunitas gunung lah ibaratnya gitu. Salah satu komunitas gunung, organisasi gunung yang terpercaya gitu untuk ilmu-ilmu masalah kayak rescue gitu-gitunya lah, masalah navigasi gitu-gitu, dia udah paham banget. Dan dia udah sering banget running juga ke Pangrango gitu. Kayak udah orang yang berpengalaman. Jujur aku baru pertama kali ke situ, ke Pangrango. Jujur aku tuh pertama kali gitu ke Pangrango. Nah setelah turun ternyata baru sadar dia tuh tersesat. Dan yang nyadar itu adalah teman aku yang sweeper di belakang itu. Oh dia menyadarkan itu? Dia bilang kita suruh berhenti, jangan lanjut jalan. Dan aku di situ langsung kayak mikir juga, kok lama-lama nih jalan kayak sempit dan ke bawah makin basah gitu jalannya, makin kayak lembah gitu, kayak basah gitu. Nah di situ kayak di situ stop. Akhirnya dia celingak-celinguk yang di depan aku nih, yang depan aku ini dia tetap terus jalan. Akhirnya aku teriak, aku panggil nama temen aku ini, baru dia nengok kan, dia kayak orang kaget gitu, kayak kaget gimana sih? Akhirnya dia naik nyamperin ke aku. Akhirnya yang temen aku yang di belakang aku ini, yang sweeper aku ini, cari kayak ngeliat situasi lah, keadaan, dan nyari jalan lagi gitu. Dan untungnya kita pegang HT. Dan dia langsung komunikasi ke tim pertama, dan tim pertama itu ternyata udah sampai di kandang badak, tempat camp kita. Nah udah sampai, akhirnya dari tim 1 itu ketuanya naik ke atas untuk kayak nemuin kita lah gitu, untuk ketemu di titik gitu yang paling mereka ingat apa gitu. Akhirnya kita memutuskan, sweeper aku bilang titiknya itu ada di pohon gitu, pohon batang yang sudah ditebang gitu pokoknya. Dan itu emang disitulah titik dimana jalur itu terpisah, antara kanan kiri, harus kita ke kanan, ini kita ke kiri gitu. Dan setelah udah naik ke atas lagi, kita ngikutin sweeper aku, ternyata akhirnya ketemu. Dan gak lama yang ketua tim pertama itu juga datang, dia cepet banget kan tuh, dia datang. Udah akhirnya aku turun rame-rame lah itu, dan di situ teman-teman aku ya pribadi udah ngeliat aku tuh udah yang beda.
beda gitu. Ngeliatnya kayak udah bukan aku yang kayak biasanya, tapi pribadi aku sendiri tuh ngerasa aku nggak apa-apa gitu. Biasa aja gitu. Nggak ada apa-apa, apa yang aneh sama aku gitu kan. Kayak saya tanya, Bel lu kenapa sih gitu? Gak apa-apa kok. Bel jalannya yang bener dong. Hah? Yang gue udah bener. Aku tuh ngerasa kayak aku bener gitu, kayak Bella tuh bener kok, nggak ada apa-apa. Akhirnya sampai di kandang badak, udah kita makan tuh kan, makan, prepare, siap-siap untuk packing, udah siap packing untuk turun kan ke bawah. Dan situ teman-teman aku kayak udah ngeliat keanehan-keanehan aku. Akhirnya teman-teman aku tuh nggak ngizin aku untuk bawa carrier aku. Jadi carrier aku tuh dibawa oleh teman aku yang lain gitu. Udah di saat udah semua udah packing, udah berjalan dengan baik ya, pokoknya kita mengejar jangan sampai malam gitu loh. Pokoknya ibaratnya jangan sampai malam kita itu ada di bawah ibaratnya gitu. Maksudnya jangan sampai kita tuh malam itu masih ada di track lah, pokoknya sampai tengah malam tuh di track, jangan sampai gitu. Karena kan ceweknya itu sekitar ada 5 orang. 5 orang. Ceweknya itu 5 orang, dan mungkin pikiran yang laki-laki juga kayak takut nih ribet atau apa ya kan. Ditambah aku juga lagi dapet gitu. Dan kalau untuk dapet sendiri aku rajin gitu kayak untuk gantinya gitu. Dan ini bukan pertama kali aku dapet juga naik gunung ya. Di sebelumnya juga aku naik gunung pernah juga. Hari pertama dapet juga malah pernah juga, dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah gitu. Jadi aku kayak ini ya udah aku ikutin peraturan lah ibaratnya. Nah, dan kayak bekas aku datang bulan itu aku simpen baik-baik di carrier aku. Pokoknya aku baik-baik lah gitu, aku simpan, aku plastikin dengan baik. Udah seketika itu kita pulang, kita turun. Dan benar dugaan temen aku, salah satu temen aku yang bilang kita kayaknya nih kena malam di trek gitu. Karena emang kita turunnya udah kayak kesorean, sekitar jam 4. Jam 4 sore? Iya, jam 4 sore itu. Kalau pokoknya sehabis asar itu, gue aku ingetnya sehabis asar. Karena ada temen aku yang sholat asar dulu kan situ. Nah udah gitu kita turun, sampai di setelah pemandian air panas, tempat yang dulunya itu, tempat yang lahan luas itu kalau nggak salah itu tempat dulunya kamar mandi, yang luas itu setelah pemandian air panas nih kamar mandi. Di situ kita kena maghrib, udah maghrib lewat malah. Nah, aku itu adalah anak yang kalau hiking ya di gunung tuh selalu kuat dingin. Aku anak yang maksudnya kalau untuk kedingin tuh nggak pernah yang menggigil gitu, itu nggak pernah. Jadi masih bisa ngondisiin badan. Walaupun mesti kayak sedingin apapun nih, aku orangnya kayak nggak pernah kedinginan berlebihan. Dan di saat itu aku duduk gitu kan, karena teman-teman aku pada sholat dan aku lagi nggak sholat kan, lagi haid gitu. Dan aku ditemenin sama 2 orang teman aku juga yang nggak sholat, cowok. Aku duduk, di situ aku menggigil gitu, aku kedinginan. Di situ aku kedinginan kayak menggigil. Aku berpikir kayak, mungkin aku capek, mungkin kondisi badan aku lagi nggak fit gitu kan. Cuman ya udah. Dan aku dijaketin sama teman aku yang nggak sholat, dan aku melihat mereka di depan aku nih sholat semua kan, sholat jamaah. Dan aku kayak ngeliat orang yang satu kayak yang lucu. Jadi aku kayak ketawa sendiri gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Jadi kayak aku sadar di hati aku, kok gue ketawa ya? Kan itu orang lagi sholat, dan aku tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi aku ngeliat orang sholat dan ngeliat temen aku sholat itu baca-baca kayak surat-suratnya gitu. Aku semakin ketawa, semakin kayak lucu bagi aku. Funny gitu, kayak ketawa. Dan tapi di hati aku kayak nggak boleh kayak gini gitu. Tapi sadar gimana? Cuman kayak nggak boleh gini, dan aku langsung diem. Cuma aku kayak gak bisa nahan rasa ketawa itu. Iya, nggak bisa nahan, aku ketawa. Dan akhirnya temen aku yang 2 ini yang nemenin aku gitu kan. Karena aku kan kayak teman-teman aku udah sadar aku keadaannya kayak gini nih, kayak keadaan yang aneh gitu. Jadi mereka kayak lebih kayak ngelindungin aku gitu lah, lebih care gitu, lebih aware banget sama aku, lebih ngejaga. Jadi pada saat sholat itu mereka 2 orang ini tuh suruh banget ngejagain aku. 2 orang cowok ini suruh banget ngejagain aku. Dan dia kaget, dia pun kayak agak ketakutan. Aku juga bisa ngeliat dari mukanya gitu, ekspresi kayak dia ketakutan. Dan langit tuh udah mulai yang gelap gitu loh ya, gila sih menuju malam gitu kan, udah mulai gelap. Akhirnya mereka pun denger, di saat itu aku ketawa mereka denger. Jadi mereka udah selesai sholat, aku tuh kayak sadar tapi kadang-kadang suka hilang. Kayak gimana sih, aku mencoba untuk menyadarkan diri, tetap stay gitu, tetap stay di sini gitu, aku tetap stay di diri aku. Tapi kadang aku kayak suka kelewat gitu, kayak lewat gitu aja gitu. Dan di saat lewat itu aku berpikir kayak mungkin aku ngelakuin hal-hal yang aneh atau ngucap yang aneh atau apa gitu, aku nggak tahu. Akhirnya udah setelah itu kita pakai pakaian headlamp masing-masing, dan aku benar-benar dijagain kan. Aku di bagian tengah lah ibaratnya, di bagian tengah. Disitulah mulai kaki aku berat. Aku jalan tapi kaki aku tuh bener-bener kayak
berat banget. Kalau aku tuh nggak pernah sama sekali bermasalah sama kaki selama hiking gitu, nggak pernah masalah sama kaki, dan di situ aku baru ngerasain kaki aku tuh berat, bukannya sakit tapi kayak berat gitu. Aku buat ngelangkah tuh berat gitu, kayak udah lemes juga dan kaki aku tuh berat gitu. Dan temen aku ngeliat aku udah pincang, ibaratnya udah pincang kan, udah pincang, udah berat gitu, makin kayak worry nih. Dan aku selalu ditanyain, kamu lu nggak apa-apa, kayak aku sering diajak ngobrol terus kan. Aku juga kayak tetap kuat, tapi kayak gue harus tetap sadar nih, jalan-jalan semakin berat kaki aku sampai di pos Pancenangan. Sampai di situ temen aku agak berdebat sama, jadi beberapa temen aku ada debat situ. Yang aku ingat ya, maksudnya aku ingat karena ranger yang bilang sama aku nih waktu aku bilang aku dapet, dia kan amanatin kalau nggak boleh aku itu lagi dapet gini lewatin Telaga Biru malam-malam, kayak diem di Telaga Biru gitu. Jadi misalnya kayak aku nggak boleh malam-malam itu masih ada di Telaga Biru gitu. Jadi teman-temannya udah khawatir ya. Aduh, inget nih, karena keadaan aku kayak gitu, akhirnya mereka inget omongan itu lagi. Oh iya, ini si Bella lagi hide dan nggak boleh lama-lama lewat Telaga Biru, dan kalau bisa malah jangan sampai kena malam. Itu yo, jangan sampai kena malam di Telaga Biru. Itu udah wanti-wantinya banget. Berarti kalau bisa sebelum maghrib udah lewatin. Kalau mau malam itu setelah di situ, dan kita udah ke inian waktu. Mungkin aku nggak nyalahin juga ya, mungkin namanya kondisional ya. Kita nggak tahu setiap, kita bisa ekspektasi kayak gini, tapi realitinya kan suka undur gitu kan. Akhirnya ya udah di situ mereka berdebat. Ya udah digendong ini itu. Terus ya, teman aku yang bilang udah jangan digendong gitu. Jadi itu malah bikin si Belanya makin kayak bikin aku kayak mungkin ada yang takut tuh, kayak aku kayak ketakutan, tambah bikin suges anak-anak yang lainnya juga gitu. Jangan, karena itu di situ juga kadang lagi sepi gitu. Pendaki-pendaki lain juga lagi nggak banyak gitu. Nggak terlalu rame, dan mungkin cuma ada beberapa kelompok doang gitu, dan itu jarang. Dan di situ akhirnya voting, udah Bella jangan digendong, karena pertama bikin suges yang lain, terus yang kedua bikin akunya juga mungkin nanti jadi down atau kenapa gitu kan digendong gitu. Akhirnya aku jalan biasa, sampailah di jembatan yang kayu. Aku kan karena aku tuh orangnya nggak terlalu apal tempat-tempat ya, jadi aku setiap kemanapun aku orangnya nggak terlalu cepet apal tempat-tempat. Nah, Parang ini baru pertama kali aku ke situ, aku lewatin jembatan kayu itu. Pada saat aku menginjakan kaki aku ke jembatan itu, yang aku paling ingat tuh situ. Aku tuh aku disambut sama wangi-wangian. Wangi-wangi, itu benar-benar wangi banget, benar-benar wangi. Dan itu udah gelap ya, di situ udah gelap. Di saat wangi, aku lihat ke, ibaratnya aku kayak wangi banget gitu kan, aku wangi banget. Dan aku lihat ke depan, itu kan jalan, kalau yang di jembatan kayu itu kan kayak lurus gitu kan, lurus. Itu aku ngeliat kayak udah dunia-dunia yang itu tetap pohonnya seperti itu. Cuman aku hawanya tuh udah kayak bukan suasana ya. Suasana momennya tuh kayak udah bukan beda gitu. Kayak bukan awal-awal aku ke situ gitu. Kayak beda aja, aku ngerasa kayak sunyi. Cuma sunyi tuh kayak mencengkam gitu, kayak deep. Maksudnya kayak bener-bener sunyi banget gitu, hening banget. Di saat aku udah mulai melangkah, aku udah mulai kayak coba, ini kayaknya aku udah mulai agak baikan gitu ya. Maksudnya aku tetap gak kayak keliang-keliang gitulah, enggak. Dan mereka tetap kayak worry sama aku ya, teman-teman yang lain tetap worry, tetap ngejagain aku, samping kanan kiri aku jalan, tiba-tiba aku kayak bunyi-bunyi gitu loh, kayak suara-suara. Aku sampai nengok-nengok gitu kan, aku nengok-nengok apa nih gitu. Ini suara-suara anak-anak kecil, suara-suara binatang, entah, aku nggak ngerti itu apa. Dan di saat aku ngeliat ke bawah juga tuh, aku sempat ngeliat ke bawah tuh kayak ada yang lalu lalang gitu di bawah jembatan itu. Dia kan agak suka ada space yang bohong gitu ya. Space gitu kan. Terus aku ngeliat, tapi aku kayak udah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau bikin rusuh tambah mencekam itu, aku nggak mau. Jadi aku kayak nggak gitu. Diem aja gitu. Pokoknya diem. Dan yang nggak aku tahan adalah ketika bau amis muncul. Mungkin itu kalau aku lihat setengahnya jembatan deh, mungkin itu perjalanannya setengah jembatan itu ya. Mungkin sebelum setengah itu baunya tuh kayak amis banget, dan itu aku nggak kuat. Aku benar-benar nggak kuat. Di situ aku muntah. Pada saat itu? Ya, aku udah nggak kuat bau amisnya. Aku muntah. Temen aku situ udah mulai pada panik ya, seingat aku ya. Udah mulai muntah. Dan pas saat aku muntah, aku lihat di space itu lagi tuh, tuh kayak
ular gitu loh, tapi kayak mas buntutnya gitu, kayak badannya apa buntut aku nggak paham ya, pokoknya tuh inian ular aja gitu yang lagi kayak gitu loh. Cuman aku nggak tahu itu buntutnya atau itu badannya gitu. Ya aku lihat pokoknya itu ular aja. Terus aku kayak langsung kaget karena aku basically-nya juga nggak suka ular gitu. Aku agak-agak trauma gitu sama ular lah pokoknya. Udah gitu aku langsung lemes di situ, aku lemes banget kan, lemes kayak baunya tuh nyengat banget, aku sampai pusing, kepala aku tuh pusing gitu, baunya nyengat banget, aku pusing. Akhirnya aku digendong sama temen aku gitu, aku digendong sama temen aku, udah ini anak nggak bisa jalan gitu, harus digendong karena mereka mikir, aku tangkap gitu, mereka mikir kayak takut nanti nih depan ini bakal lebih dari ini gitu, nih anak lebih parah, mungkin kita akan lebih lama lagi di sini gitu, jangan deh. Akhirnya aku digendong dan di situ aku nggak tahu Telaga Biru tuh yang mana. Aku dari aku awal naik, aku nggak tahu kalau Telaga Biru tuh yang mana. Aku sama sekali nggak tahu gitu, benar-benar sama sekali nggak tahu. Karena aku pertama kali kan. Iya benar. Dan salahnya aku juga nggak nanya dan teman-teman aku juga nggak ada ngasih tahu aku gitu. Nah terus di saat aku digendong sama dia, tuh aku kan mataku udah mulai kayak apa sih setengah-setengah meler gitu lah. Tapi aku jelas itu ngeliat gitu, emang aku kayak setengah gitu nggak full gini. Dan itu pada saat digendong aku tuh sekelibatan kayak pokoknya kayak ada aja gitu di sekelibatan aku. Dan oh ya aku sempat ngelihat pendaki gitu sebelum aku digendong ya, aku sempat ngeliat pendaki, dia tuh kayak pendaki gendut gitu ya, pokoknya badannya gemuk gitu, dan dia tuh kayak di belakangnya tuh kayak diikutin sama sosok tinggi gede. Oh serius? Iya, itu belum sosok tinggi gede, dan aku kayak kaget gitu. Aku sampai lagi jalan, aku di situ belum digendong ya, itu sebelum nyampe Pacitangan nih, aku sampai yang kaget gitu kayak, kayak maksudnya kayak saking aku kagetnya gitu, aku lagi kayak dan aku lagi berat, tiba-tiba aku ngeliat ada pendaki kayak gitu, aku langsung kayak. Jadi pendakinya jalan diikutin? Aku langsung kaget gitu, kayak aku benar-benar kaget, aku langsung kayak ngejauh dari dia, dan temen aku nyadarin itu kayak kenapa gitu kan, tapi aku diam aja. Nah akhirnya balik lagi ke ini ya, yang pas aku digendong, aku ngeliat dia jalan kan, temen aku jalan nih, dan belakang aku ada megangin aku lah ibaratnya gini, mesti kayak megangin punggung aku gitu. Temen aku kadang megang punggung, kadang ngelepas itu, terus depannya juga ada lagi gitu. Jadi aku kayak depan belakang dijaga, di backup gitu. Terus aku digendong gitu kan, lewat. Nah, tiba-tiba yang tadinya gelap, kok kayak ada flash gitu, kayak ada cahaya gitu dan terang gitu. Aku kayak nyadarin diri, ini di mana gitu. Aku bingung karena ini malam kok ini terang gitu, maksud aku gitu loh. Jadi aku pas aku jalan ini, kok lama-lama bisa jalan ini, kok lama-lama terang gitu. Aku kira ini flash apa lampu temen aku nyalain senter di HP-nya. Cuman kok ini enggak, aku ngeliat ke atas. Beda. Itu terang gitu. Kalau aku mikir, oh mungkin depan ini memang pakai flash gitu. Terus pas aku lihat ke atas, kok ini terang gitu. Pohon-pohonnya tuh terang. Aku bingung kan. Aku bingung. Pada saat aku lagi terang-terang kayak gitu, aku ya tambah terang. Pokoknya tuh langit tuh nggak gelap gitu. Gimana ya? Suasananya tuh nggak gelap. Gimana sih kamu? Jadi udah kayak siang aja gitu. Iya, cuman nggak seterang siang gitu kayak gitu loh. Dan aku kan kayak, aduh aku di mana nih gitu kan, aku kan kayak deg-degan juga gitu. Pas saat aku ngeliat ke samping kanan aku, dan itu kayak ada danau gitu. Oh di Telaga Biru tuh? Dia ternyata itu Telaga Biru yang aku lihat. Aku kan nggak tahu situ danau. Nah aku lihat itu di situ muncul badannya ular dan palanya manusia gitu. Dan aku kalau udah bayangin ini, aku udah kayak pokoknya badannya palanya manusia, dan dia rambutnya panjang dan dia tuh dibilang apa sih, gimana ya? Ya mukanya cantik gitu, mukanya ya perempuan cantik, gimana sih cantik, cuman badannya itu ular. Dan yang aku lihat di jembatan itu adalah termasuk badannya dia. Panjang dong? Iya, jadi aku nggak tahu ya, aku lihat itu buntutnya atau setengah badannya. Mungkin buntutnya di mana aku nggak tahu ya, pokoknya aku lihat itu berupa kayak ular gitu, gede gitu, pokoknya di bawah jembatan itu, dan itu palanya di situ, gitu. Jadi aku langsung kayak, aku takutnya apa? Yang aku takut itu di saat dia udah mulai mendekat gitu. Jadi di saat temen aku lagi jalan, jadi aku udah sadar, aku ngeliat di sana tuh, di ujung sana, itu kayak danau, dan situ keluar yang aku bilang itu badan dan ternyata pala manusia, cuma badan ular, rambutnya panjang gitu.
Dan dia langsung kayak ngedeket itu, aku udah mulai panik di situ. Aku takut gitu. Aku takut banget. Aku teriak seteriak-teriaknya. Aku bilang ke temen aku, lari. Aku bilang gitu, mesti kayak jangan apa maksudnya. Aku nggak mau lama-lama di situ gitu. Aku teriak, dia langsung lari kencang banget karena dia kaget. Aku langsung teriak gitu kan. Lari, langsung dia lari. Semua teman aku yang di belakang dan di depan juga ikutan lari. Udah mulai jauh di situ, udah mulai gelap. Aku lihat kayak udah kayak gelap aja gitu, gelap lagi, benar-benar kayak gelap lagi. Dan aku lihat di depan aku nih kayak banyak makhluk. Aku nggak jelas gitu, kayak ada anak kecil, ada ibu-ibu kayak gitu-gitu. Kayak kerumunan. Kerumunan, dia kayak mau nyerang temen aku ini yang ngegendong aku gitu loh. Dan aku bilang sama temen aku feeling gitu, udah turunin gue, nanti lu jatuh, lu bakalan jatuh. Enggak. Di situ posisinya bebatuannya lagi yang datar gitu, yang enggak ada batu naik turun gitu atau tangga, enggak. Itu kayak udah mulai datar gitu. Dan dia aku bilang nggak percaya. Akhirnya nggak lama aku ngomong itu dijatuh. Teman Bella ini? Yang gendong aku bener jatuh. Dan kaki itu langsung bengkak gede banget. Di saat itu juga kayak langsung jatuh merah, nggak lama dia langsung bengkak gitu kaki, bener-bener gede banget kakinya. Dan sampai akhirnya teman aku jatuh, aku merasa bersalah banget ya, kayak ya Allah gitu kan. Ternyata bener gitu. Aku ngerasa mereka ini kayak nggak ngebiarin aku tuh untuk keluar dari situ gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa, aku nggak paham karena ini pengalaman pertama kali, first time gitu ya. Akhirnya dia di jalan sama aku, akhirnya aku bilang udah kita jalan aja. Aku bilang gitu, aku kayak ini, tapi aku coba menyadarkan dia gitu, aku tetap kayak fighting dengan yang ini ke diri aku gitu, aku tetap fighting gitu. Terus akhirnya teman aku nggak lama juga yang di belakang datang kan, yang beromongan cewek-cewek itu udah ada yang ngedeketin aku gitu lah, teman aku cewek, dan aku bilang jangan deket-deket aku, gue bilang gitu, karena kayak mereka tuh nggak suka gitu kalau yang deket aku gitu. Akhirnya bener nggak lama aku ngomong gitu, gak lama dia langsung kayak muntah-muntah dan ngalamin hal yang sama kayak aku, maksudnya kayak pusing muntah-muntah gitu. Akhirnya dia digendong juga, langsung lemes gitu, digendong. Akhirnya dia jalan duluan, kayak langsung dibawa lari lah sama teman aku yang lain gitu, langsung cepet-cepet gitu, jangan sampai ada masalah lagi kan. Dan aku tetap dibopong gitu, kayak ditatah. Udah kaki aku semakin berat dan wah itu makin mencekam banget. Dan aku juga baca-baca ya, misalnya walaupun aku lagi dapet, kayak aku gak lepas dari kayak istighfar gitu-gitu lah, aku baca-baca terus kan. Aku kayak bertahan gitu. Gak lama sampailah di pos resort ya, tempat sampah itu, Lama Resort. Aku udah lega banget di situ kan, aku udah lega banget. Dan itu aku didudukin sama teman aku untuk istirahat ibaratnya, dan teman aku yang lain juga yang pada panik juga kan. Akhirnya dia istirahat gitu kan ya, dan semua pada ngumpul nungguin yang di belakang gitu. Ada beberapa orang lagi yang masih tersisa di belakang. Selagi nungguin itu, aku diselimutin gitu. Aku ketiduran, entah kenapa aku buat tidur itu aku pulas banget tidurnya. Kata teman aku, sampai teman aku tuh nggak tega bangunin karena tidurnya tuh dia tuh pulas banget gitu. Dan saat aku tidur itu aku mimpi. Mimpi tempatnya putih semua, nggak ada barang-barang apapun, pokoknya kayak tempat putih aja gitu, pokoknya kayak tempat ruangan gitulah, putih semua. Aku diajak jalan sama perempuan, dan aku tuh cantik gitu, perempuannya cantik, tapi dia ngomong bahasa yang aku nggak paham. Anak aku lahir di Jakarta ya, maksudnya di Jakarta, dan basically aku orang Padang gitu, dan aku nggak paham nih bahasanya. Cuma aku tahu ini bahasa dari Jawa dan lebih tepatnya ke arah Sunda gitu. Cuman yang aku denger ini Sundanya itu Sunda halus, yang aku jarang denger dari teman-teman aku atau orang kayak kita. Aku mau kan ada Sunda kasar, aku suka agak beda ya. Menurut aku, pandangan aku ini Sunda halus gitu. Aku nggak ngerti apa yang dia ngomong, cuma ada beberapa hal yang dengan isyaratnya dia, dengan isyarat itu kayak aku paham, ini maksudnya dia. Jadi dia senyum, dia bilang di kayak sini aja gitu ibaratnya gitu, kayak ibaratnya dengan aku pemahaman aku kayak sini aja, di sini enak gitu. Terus kamu bisa jadi kayak temen gitu lah, temannya dia gitu. Dia tuh kayak seneng ketemu aku gitu, dia kayak seneng ketemu aku, temen kayak jadi temen gini-gini. Ibaratnya kayak gitu loh, yang aku tangkep gitu dengan bahasa dia. Cuman ada beberapa bahasa yang aku ngerti gitu. Cuman selebihnya itu kebanyakan yang nggak aku pahamin, dan yang aku tangkap itu beberapa hal itu ya aku kaitkan dengan itu. Jadi kayak kamu di sini aja gitu, di sini enak kok gitu. Terus saya tuh kayak seneng ketemu kamu gitu. Saya akhirnya ketemu kamu gitu, seneng gitu. Terus di saat dia ngomong gitu, aku kayak senyum-senyum aja. Aku mikir
oh ya udahlah, kakak di mimpi itu kan, aku di mimpi kan kayak, oh ya udahlah aku berteman sama dia gitu kan, dia baik. Dan tapi di saat aku ngeliat ke bawah, ternyata dia nggak ada kaki gitu, dia badannya ular gitu. Ular? Badannya kayak ular gitu, dan aku langsung keinget. Jadi walaupun aku di mimpi tuh aku suka inget, kita pernah gak sih kita mimpi tapi kita mikir gitu.